Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin berhasil lolos dalam program Indonesia International Student Mobility Award pada tahun 2022 lalu di Universitas Degli Studi Padova, Italia. Berikut pengalaman serta tips dan trik yang dibagikan untuk para calon mahasiswa yang akan mengikuti program Indonesia International Student Mobility Award tahun 2024. Indonesian International Student Mobility Awards atau yang biasa disingkat dengan ISMA merupakan program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mendanai pelajar Indonesia dalam program mobilitas 1 semester di universitas ternama dan industri terkemuka di luar negeri. Program ini tentunya sangat banyak menarik perhatian oleh para mahasiswa, secara khusus mahasiswa Universitas Hasanuddin. Karena tentunya program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, pengalaman belajar di luar negeri, serta memperluas jaringan internasional. Alvisa yang merupakan salah satu alumni program Indonesia International Mobility Award tahun 2022 menyampaikan pengalamannya selama menjalani program ISMA di Universitas Degli Studi Padova, Italia selama 6 bulan. Ya pasti itu sangat momen yang tidak bisa dilupakan ya dalam hidup karena pertama di angkatanku yang 2020 terutama di Fakultas Hukum itu awalnya kan pertama 2021. Nah 2021 itu ada 5 orang yang keterima dan itu semuanya di univ-univ yang kayak sangat-sangat terkenal di luar negeri, ada yang di UK, ada yang di US dan segala macamnya. Nah ketika di tahun aku 1 tahun setelahnya itu eh, cuman ada 2 orang, jadi dari 5 orang ke 2 orang yang keterima. Nah itu benar-benar jadi kayak ada pressure dan juga kebanggaan tersendiri bisa membawa nama baik Unhas dan juga Fakultas Hukum, terutama dari 2 orang kami ini, satunya 2019, satunya 2020. Jadi kami represent masing-masing angkatan gitu. Nah, jadi sangat-sangat kebanggaan sih, karena itu juga bisa belajar di luar negeri, bisa ngelihat culture di luar negeri itu bagaimana, mulai dari cara mereka belajar dan juga cara mereka survive dalam hidup dan juga culture-culturenya mereka. Mungkin singkatnya seperti itu sih. Tantangan itu kayaknya insecurity sih, lebih ke kayak eh, kurang percaya diri. Kadang muncul-muncul pikiran kayak, duh bisa nggak ya, atau kayak, ih kurang pede, ih gimana kalau prestasiku kurang cukup, atau kayak ngelihat apa ya, ngelihat pendaftar-pendaftar lain tuh kayak, ih dia lombanya udah banyak, prestasinya udah banyak, bahasa Inggrisnya juga lebih bagus dan segala macamnya. Sebenarnya itu sih, soalnya yang lain itu menurut aku kayak selama proses pendaftaran ya, itu menurut aku masih bisa ditolerir dan masih bisa dihandle, kayak misalnya kesusahan administrasi kan masih bisa dihandle dan lain-lainnya. Kalau kesusahan substansi masih bisa dibantu sama alumni-alumni sebelumnya. Tapi yang datang dari diri sendiri itu susah, kayak motivasi untuk apa ya? Untuk tidak down ketika melihat peserta-peserta lain, ataupun kayak eh, memantapkan diri lagi bahwa bisa, ini bisa. Kayak gitu sih sebenarnya yang paling susah. Apa ya? Sebenarnya yang tadi pertama, karena salah satu kesusahan aku itu adalah percaya sama diri sendiri, ya pasti pertama itu adalah percaya sama diri sendiri dulu, percaya sama yang di atas, Allah yang Maha Kuasa, bahwa apapun itu kalau misalnya memang it's made for you, itu bakal datang buat kamu. Jadi kayak kalau memang rezekinya pasti bakal dapat, tapi itu juga harus disertai dengan usaha. Jadi tips and tricksnya itu sebenarnya kembali ke diri sendiri. Terus untuk teknis-teknisnya, tolong perhatikan administrasinya bagaimana. Terus kayak misalnya, eh, jangan sampai eh, kalian tes bahasa Inggris itu mepet sama deadline pendaftaran, karena kita nggak tahu eh, kendala apa yang kalian akan alami ketika nanti tes bahasa Inggris. Entah itu dia skornya kurang atau gimana. Jadi kayak kalian harus ambil jauh-jauh hari untuk mempersiapkan tes bahasa Inggris, karena itu adalah elemen yang sangat-sangat penting untuk di ISMA ini. Terus yang ketiga, eh, riset sebelum esai. Jadi kalian harus riset dulu host country ataupun host uni kalian itu maunya seperti apa, dan mereka cari orang yang seperti gimana. Terus kalian juga bisa reach ke
kakak-kakak alumni sebelumnya yang mungkin mendaftar ataupun keterima di universitas yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian mau ke US, cari kakak-kakak yang sebelumnya udah pernah keterima di US, ataupun kalau mau ke Eropa begitu juga, dan lain-lain kayak gitu. Alvisa menyampaikan bahwa semoga para calon peserta program ISMA 2024 bisa memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Ia juga menyampaikan tips dan trik dalam mengikuti program ini, yaitu harus mempersiapkan diri dengan baik serta mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan dengan teliti agar tidak ada yang terlewatkan. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Delegasi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin meraih kesuksesan dalam mengikuti Sakura Science Plan Exchange Program 2024 di Yokohama City University, Japan. Program ini menjadi kolaborasi antara Fakultas Keperawatan Unhas dan Departemen Nursing Yokohama City University, Japan. Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin mengukir prestasi membanggakan dengan sukses mengikuti kegiatan Sakura Science Plan Exchange Program 2024 di Yokohama City University, Jepang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang erat antara Fakultas Keperawatan Unhas dan Departemen Nursing Yokohama City University. Dan untuk pertama kalinya dilaksanakan secara offline, mengangkat tema palliative care sebagai fokus utama, berlangsung pada tanggal 14 hingga 20 Januari 2024. Kegiatan ini melibatkan 9 delegasi, termasuk 7 mahasiswa ilmu keperawatan, 2 mahasiswa fisioterapi, dan 1 dosen pendamping. Sebanyak 9 mahasiswa setelah melalui seleksi internal menjadi bagian dari delegasi. Tahun ini Sakura Science Plan Exchange Program memfokuskan pembahasan pada palliative care, suatu bentuk perawatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengidap penyakit serius atau kronis. Acara dibuka pada tanggal 15 Januari 2024 di Gedung Departemen Nursing Yokohama City University dengan sambutan hangat dari dekan dan pihak YCU lainnya. Materi pertama mengenai medical care and nursing in Japan disampaikan. Dilanjutkan dengan sesi khusus mengenai palliative care di Jepang dan Indonesia. Materi ini diikuti oleh mahasiswa keperawatan YCU serta mahasiswa delegasi Fakultas Keperawatan Unhas. Every year, when we hold Sakura Science program, I am very impressed with the active participation of the Hasanuddin University students to the program. So we had a joint class with the Hasanuddin University student and YCU student on Thursday, and there are so many comments from the YCU students that they are also very much impressed by your active participations and your English skills. So it's really good stimulations for the YCU student as well. So I really appreciate your. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Tahun ini alhamdulillah mahasiswa kita diberikan kesempatan untuk mengikuti program secara offline. Artinya berkunjung ke Yokohama ya. Nah, luar biasa ini Yokohama City, Universitas Yokohama City ini memberikan full funding ya kepada mahasiswa kita 9 orang, bayangkan 9 orang mahasiswa ditambah 1 dosen pembimbing ya, itu dibiayai penuh, diberikan akomodasi dan juga diberikan fasilitas lainnya ya, termasuk pembelajaran, mendapatkan informasi, juga mengunjungi beberapa rumah sakit yang terkait dengan kegiatan mereka. Nah, topik yang memang atau tema yang untuk kali ini adalah yang dalam program ini adalah palliative care ya. Palliative care itu satu perawatan yang memang diberikan pada pasien-pasien yang pada bisa penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang memang sudah dirawat lama ya, seperti kanker, kemudian penyakit-penyakit lain yang memang butuh perawatan lama. Delegasi Fakultas Keperawatan Unhas tidak hanya mendapatkan ilmu dari kelas, melainkan juga melakukan tur ke 3 rumah sakit berbeda di Jepang. Mereka mengunjungi Yokohama City University Hospital, Sonandai Hospital Palliative Care Unit, dan Yokohama City University Medical Center Palliative Care at the Comprehensive Perinatal Maternity and Child Health Center. Tur ini bertujuan memberikan pemahaman langsung mengenai implementasi palliative care di rumah sakit Jepang. Selain itu,
Mahasiswa juga mengunjungi Yokohama Children's Hospice and Meiji House, tempat perawatan yang memberikan kenyamanan bagi mereka yang merasa kehilangan semangat hidup akibat penyakit kronis. Tantangan terbesar ya, menurut saya sendiri itu tidak terlalu banyak ya, karena kami dari delegasi FK Unhas sendiri dari awal sudah plan dan juga sudah komitmen ketika ada masalah dari delegasi kita akan selesaikan bersama-sama. Jadi kita udah menghindari hal-hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk kendalanya sendiri adalah masalah cuaca sih, karena pas awal-awal tubuh kita kan memerlukan adaptasi ya untuk cuaca yang dingin di Jepang. Jadi mungkin itu saja sih, untuk kedepannya kita sudah adaptasi tentang cuaca itu dan aman-aman saja. Puncak acara program ini adalah diskusi dan presentasi antara mahasiswa Universitas Hasanuddin dan Yokohama City University. Diskusi dibagi menjadi 3 subtopik, yaitu palliative care system and team medicine, definition of a good death, and place of death preference and how to achieve them. Acara ditutup dengan farewell party dan penampilan tari 4 etnis dari mahasiswa Unhas, serta penutupan oleh Dekan Departemen Nursing Yokohama City University. Ryota Ochihai, salah satu inisiator program, menyatakan apresiasinya terhadap partisipasi aktif mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ia berharap agar Sakura Exchange Program tahun depan dapat memberikan lebih banyak waktu bagi mahasiswa Unhas dan YCU untuk saling bertukar budaya dan pikiran. Kalau ditanya mengenai proyek khusus di Jepang itu, ya kita selama di Jepang kita kebetulan mahasiswa dari bidang kesehatan, jadi kita betul-betul mengeksplor bagaimana sistem kesehatan di negara maju seperti Jepang. Jadi ya sangat bagus bagi early exposure bagi kita untuk melihat bagaimana sebuah sistem di negara maju berjalan, terutama sistem kesehatannya, bagaimana setiap rakyatnya dijaminkan kesehatan, insurance-nya dan lain-lain, prosedur-prosedur pelaksanaannya dan lain-lain, bagaimana professional collaboration terjadi di antara para profesi kesehatan di sana. Itu semua sangat memberikan pengalaman yang sangat menarik bagi kami. Program Sakura Science Exchange diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, memperluas wawasan mereka mengenai perawatan paliatif di Jepang, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. ASN dengan asas netralitasnya diminta untuk tidak memihak dalam pemilu. Sementara Presiden dan Menteri diperbolehkan untuk memihak bahkan berkampanye. Berikut pandangan akademisi Unhas dari perspektif ilmu politik. Netralitas aparatur sipil negara menjadi hal yang perlu terus dijaga dan diawasi untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebagai negara hukum, netralitas tersebut dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Namun baru-baru ini viral di media sosial terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada pemilu 2024. Hal ini tentu mengundang kontroversi di tengah masyarakat melihat dinamika politik yang kian hari kian memberikan plot twist, hingga menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan politik Indonesia? Prosesnya kan semua karena bagaimana sebenarnya mencapai tadi kemenangan dalam politik, kekuasaan dalam berpolitik, pengaruh dalam berpolitik. Jadi ada kecenderungan dengan memanfaatkan BUMN mungkin juga suara itu bisa didulang lebih banyak. Memanfaatkan beberapa potensi-potensi yang memiliki kekuasaan, baik itu menteri ya, baik itu mungkin potensi-potensi kekuasaan yang lain yang dimiliki oleh negara, itu sebenarnya salah satu cara untuk meraup suara. Apakah kemudian kembali lagi ke masyarakat? Apakah masyarakat bisa menilai bahwa demokrasi itu betul-betul dikawal yang baik oleh negara, atau demokrasi itu malah dibuat oleh negara, dipertontonkan menjadi sebuah kompetisi yang sebenarnya sangat tidak sehat dalam proses demokrasi yang kita harapkan. Ternyata kekuasaan itu mendominasi, pengaruh itu mendominasi. Jadi saya tidak mau mengidentifikasi siapa-siapa saja ya, tapi dengan banyak berita kita baca di media, kita bisa lihat
kita bisa menilai lah, setiap orang bisa menilai bahwa ada dewasaan di dalam berpolitik. Jadi jangan kira bahwa masyarakat itu bisa hanya sekedar sebagai objek semata. Jadi suatu saat dia akan menjadi subjek karena pengetahuan yang lengkap terhadap proses politik, rasa afeksi mereka terhadap proses politik, sehingga bisa mereka menilai, mengevaluasi. Jadi mungkin dalam 100% masyarakat Indonesia tidak mungkin 80% bisa memahami budaya politik tadi seperti itu. Tapi dengan proses-proses seperti ini, lama-kelamaan pembelajaran itu akan bisa mengedewasakan mereka semua. Menurut Dr. Gustiana, ini menjadi bagian proses demokrasi bahwa setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Namun nomenklatur kata netral ini yang menimbulkan berbagai interpretasi berbeda, sebab pada puncak demokrasi mendatang para ASN pun tetap ikut memilih dalam pemilu. Sebagai dosen ilmu politik yang kerap kali terlibat pula dalam proses pemilu, Dr. Gustiana menambahkan bahwa sebelumnya Menteri dan BUMN juga tidak diperbolehkan untuk memihak, seperti halnya ASN. Namun saat ini mereka telah diberikan ruang. Hal ini dinilai sebagai cara untuk memanfaatkan potensi bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Namun sangat disayangkan ketika mereka yang mestinya menjaga demokrasi justru ternyata melepaskan situasi ini menjadi tontonan masyarakat sebagai sebuah kompetisi yang sebenarnya sangat tidak sehat dalam proses demokrasi itu sendiri. Semestinya sebagai kepala negara, sebagai pemimpin pejabat negara, sebagai perlengkapan negara, semestinya membangun pemilu yang lebih bersih dan berkualitas. Saya sih sebenarnya lebih meminta untuk welcome terhadap semua hal yang terbangun saat ini, tetapi dengan adanya sekian banyak itu tadi dinamika yang seperti itu, kita juga kedepankan hati nurani untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita, karena pilihan kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Jadi ada yang disebut dalam ilmu politik ideal normatif, kebaikan bersama. Kebaikan bersama tidak hanya untuk masyarakat, kebaikan bersama untuk negara, tapi sebenarnya untuk dua pihak, negara dan masyarakat, baik di dalam. Sebab siapapun calonnya, siapapun persinggungannya di antara mereka tetaplah berada pada komitmen kualitas demokrasi yang sehat. Karena siapapun pemenangnya sebenarnya tidak ingin membuat negara kita jelek. Kalau kita berkompetisi sehat, apa salahnya? Hal ini disampaikan oleh dosen ilmu politik Unhas dalam wawancara yang dilakukan oleh tim Unhas TV. Keterbukaan informasi saat ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam memilih calon pemimpin masa depan bangsa, sehingga masyarakat tidak serta-merta menjadi objek, namun juga subjek. Husnaini Putri Intan, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.